Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiah bagi seorang wakil. Zaid adalah seorang. Keputusan Bahsul Masail Senin 8 Safar 1444 Hijriah 5 September 2022 Masehi. Masalah hadiah bagi seorang wakil. Zaid adalah seorang yang bekerja di sebuah toko. Suatu ketika ia disuruh oleh pemilik toko untuk belanja barang dagangan atau kulaan. Karena ia berbelanja dalam jumlah besar, maka ia mendapat hadiah dari tempat ia berbelanja, dari toko ia berbelanja. Pertanyaan, bolehkah ia memiliki hadiah tersebut? Mengingat status dia adalah seorang wakil dari pemilik toko tempat ia bekerja. Status dia adalah seorang wakil dari pemilik toko tempat ia bekerja. Jawab, tidak diperbolehkan memiliki hadiah tersebut. Hadiah tersebut adalah milik muwakil atau milik pemilik toko. Hadiah tersebut adalah milik pemilik toko dan harus diserahkan kepadanya. Dia ini hanya wakil, disuruh untuk belikan barang. Maka kalau dia dikasih hadiah itu hadiah untuk yang beli. Sedangkan yang beli itu pemilik toko, dia hanya wakil untuk menyampaikan untuk wakil untuk membeli barang itu. Yang beli hakikatnya bukan dia hanya wakil saja. Dari kejadian di atas, apabila wakil mendapatkan hadiah yang dikhususkan untuknya dari tempat ia kulaan, maka ia tidak diperbolehkan memiliki langsung hadiah tersebut, tetapi harus izin atau lapor kepada muwakil atau pemilik toko ia bekerja. Karena kalau dia itu tidak belanja di situ, ya dia nggak dikasih hadiah. 2. Wakil ngambil keuntungan. Ini banyak terjadi yang ini. Hamzah adalah seorang petugas atau pekerja koperasi tempat ia bekerja. Suatu ketika ia ditugaskan untuk belanja barang dagangan atau kulaan. Ketika menjalankan tugasnya, ia mengambil keuntungan dengan cara menaikkan harga. Ketika ia membeli dari pedagang seharga 10 juta, kemudian ia masukkan ke koperasi seharga 12 juta. Contohnya, ketika ia membeli dari pedagang seharga 10 juta, kemudian ia masukkan ke koperasi seharga 12 juta. Yang 2 juta menjadi miliknya atau dikantongi sendiri. Pertanyaan, apakah dapat dibenarkan tindakan Hamzah dalam keadaan kejadian di atas? Jawabnya adalah tidak dibenarkan. Perbuatan demikian adalah termasuk penipuan dan ghasab. Jadi orang sebagai wakil suruh belikan barang di suatu toko, mungkin beli kitab kah, beli apa begitu. Maka ketika sudah balik, dia bilangnya harganya berapa ini? Harganya 12 juta katanya. Padahal dia membeli dengan harga 10 juta. Padahal duit yang dia bayarkan itu adalah duitnya pemilik toko, bukan duit dia. Dan dia sebagai wakil pemilik toko, bukan sebagai pedagang. Pemilik toko tidak dagang dengan dia, tidak jual beli dengan dia, tetapi pemilik toko jual beli dengan toko kitab yang ada di sana. Dia hanya sebagai wakil untuk meneruskan, melangsungkan penjualan saja, jual beli saja. 3.
berkurban dengan uang maslahat masjid. Ada iuran 7 orang untuk membeli sapi kurban. Sudah menjadi amalan rutinitas masyarakat Masjid Al-Huda di setiap tahunnya. Namun suatu ketika sapi kurban seharga 20 juta yang sudah dibeli oleh panitia mengalami patah kaki ketika diturunkan oleh panitia dari kendaraan tanpa ada kecerobohan. Maksudnya sudah hati-hati betul, tapi mungkin sapinya itu meloncat apa gimana begitu. Akhirnya patah saking tingginya apa itu truk yang memuat itu. Sehingga sapi tersebut tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Ada patah kaki. Lalu Pak Abdullah selaku takmir masjid dan ketua panitia mengadakan musyawarah dengan anggota-anggotanya tanpa sepengetahuan 7 orang yang iuran. Untuk musyawarah untuk menjual hewan tersebut separuh harga 10 juta dan membeli hewan kurban baru dengan harga yang sama 20 juta. Dan kekurangannya diambil dari uang kas masjid. Ngambil duit 10 juta dari uang kas masjid. Kemudian panitia menyembelih sapi tersebut atas nama 7 orang yang iuran tadi. Nah, pertanyaannya, sahkah penyembelihan sapi tersebut sebagai kurban? Jawabnya sah. 2, benarkah tindakan Pak Abdullah dalam cerita di atas tidak dibenarkan dan wajib dikembalikan uang masjid itu? Kalau tidak dibenarkan, siapa yang harus mengganti uang kas masjid yang digunakan? Apakah panitia atau 7 orang yang iuran atau masyarakat yang makan dagingnya? Ya, seluruh panitia yang musyawarah itu yang sudah setuju untuk ngambil uang masjid itu, karena penggunaan uang masjid seluruh panitia karena penggunaan uang masjid untuk kepentingan mereka semuanya. Ya, panitia yang musyawarah itu, yang ikut musyawarah untuk ngambil uang masjid itulah yang nantinya mengganti uang 10 juta yang diambil dari kas masjid itu. Karena dia keteledoran dia, kesalahan mereka sendiri, para panitia itu. Ya, dia yang ngambil, mereka yang ngambil, ya mereka yang ganti. Itu aja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Allahumma arham wa sayyidina Muhammad Allahumma arham wa sayyidina Muhammad Allahumma aslih Allahumma alih baina qulubi ummati sayyidina Muhammad Allahumma ansur ummati sayyidina Muhammad Allahumma sallallahu alaihi sayyidina Muhammad alhamdulillah rabbil alamin.